Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat, berkah, dan bahagia ya. Amin, amin, amin. Teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini. Dan juga untuk membersamai teman-teman teknisi pelayanan daerah yang akan melaksanakan tes bidang khususnya untuk ujian CPNS maupun P3K. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu. Kami hadir 3 kali dalam seminggu loh, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan sampai tidak terasa ya, kita sudah sampai di episode ke-56. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita mulai sesi belajarnya, tunjukkan dulu dukungan teman-teman semua lewat channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan komen ya. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Sehingga setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit saja loh. Nah, sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan menjadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu, sebelum pembahasan soal dimulai, TBDpedia memberikan waktu untuk teman-teman mengerjakan soal-soal terlebih dahulu agar teman-teman terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, stop bengong-bengong, siapkan diri teman-teman untuk mengerjakan soal-soal berikut ini ya.
Oke, finish asem ya. Gimana 3 menit dalam mengerjakan 3 soal teman-teman? Apakah aman? Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan soal nomor 1 ya. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Metode NAT menggunakan prinsip berbasis transcription mediated amplification atau kita singkat dengan TMA. Nah, sebagai seorang TPD, Anda wajib mengetahui fungsi kerja dan pembacaan hasil dari alat tersebut. Bagaimana interpretasi hasil dengan metode tersebut gitu ya. Analit sampel S per CO itu lebih dari 1 berarti reaktif. Kalau kurang dari 1 berarti reaktif juga. Sama dengan 1 reaktif juga. Lebih dari 0,1 berarti non reaktif atau kurang dari 0,1 artinya reaktif. Nah, teman-teman untuk interpretasi hasil gitu ya, baik NAT, kemudian CLIA, lalu ada ELISA, interpretasi hasilnya itu hampir sama, di mana ketiga metode ini merupakan metode kuantitatif, di mana di situ ada angkanya yang menyatakan suatu sampel itu reaktif ya, suatu sampel itu reaktif atau non reaktif. Nah, kemudian bagaimana cara menginterpretasi hasil gitu ya. Nah, gampangnya teman-teman untuk ketiga ini, apabila nilai dari pengukurannya itu kurang dari 1, maka kita sampaikan di sana artinya non reaktif gitu ya. Kemudian kalau dia lebih dari 1, dia artinya reaktif. Lalu kalau sama dengan 1 gitu ya, ini bisa dikatakan dengan reaktif palsu gitu ya, atau perlu juga dilakukan pengujian ulang. Sehingga untuk yang lebih dari 1 dan sama dengan 1 ini akan lebih baik kalau dilakukan duplo pemeriksaan. Pemeriksaannya jelas menggunakan assay yang sama, assaynya sama, sampelnya juga harus sama gitu ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini apa? A, betul ya teman-teman. Jadi yang A itu S per CO atau standar per cut off-nya ya. Standar cut off itu adalah nilai ambang batas. Nah, setiap pemeriksaan uji saring IMLTD itu memiliki nilai ambang batasnya, dan ambang batas itu dinyatakan dengan satuan 1 gitu ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya untuk soal pembahasan nomor 1. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke soal pembahasan nomor 2. Seorang TPD melakukan uji saring IMLTD pada sampel darah donor. Setelah dilakukan preparasi sampel dan proses running, kemudian didapatkan hasil nilai absorbansi. Nah, kalau pakai nilai absorbansi berarti ini pemeriksaannya pakai apa teman-teman? Betul, pakai ELISA ya. Kalau nilai absorbansi itu nilai ELISA, oke? Nah, dari 115 sampel, 2 sampel itu reaktif dan 113 itu tidak reaktif. Nilai reaktif dan non reaktif merupakan spesimen yang memiliki nilai absorbansi kurang atau lebih dari nilai cut off. Nah, nilai cut off-nya berapa gitu ya? Sekali lagi, nilai cut off itu adalah satuannya 1. Kalau dia lebih dari 1, dia dikatakan reaktif. Tapi kalau dia kurang, dia adalah non reaktif gitu ya teman-teman. Bagaimana hasil dikatakan negatif dengan metode pada kasus tersebut? Nah, berarti kalau negatif itu artinya apa? Non reaktif gitu ya. Berarti yang harus kurang dari 1. Sehingga jawabannya nilai absorbansi per CO-nya berapa? Kurang dari 1. Betul ya. Mudah ya teman-teman, sebagai mahasiswa TBD yang sedang belajar uji saring gitu ya, udah mungkin sudah dapat IMLTD 1 sampai 4, saya rasa juga terkait dengan pembahasan nilai ambang batas gitu ya, kemudian cara pengukuran seharusnya sudah paham gitu ya. Dan bagi rekan-rekan TPD lainnya ini menjadi recall kembali gitu ya, atau mungkin TPD saat ini yang sedang dalam
ditugasi gitu ya di uji saring, ini juga pasti seperti mengingatkan kembali gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Di sini ada suatu data hasil pemeriksaan. Nah, di pembahasan soal nomor 3 di sini ada suatu data hasil pemeriksaan HBsAg, HCV dan HIV yang tersaji sebagai berikut. Jadi nilainya itu HBsAg 0,589 gitu. Kemudian HCV 1,569 dan HIV 0,89 gitu ya. Nah, bagaimana interpretasi hasil pada kasus tersebut gitu. S per CO-nya atau standar per cut off-nya itu sekali lagi apabila nilainya kurang dari 1 maka hasilnya non reaktif atau negatif gitu ya. Lalu kalau dia lebih dari 1 berarti reaktif. Nah, yang lebih dari 1 ini di mana teman-teman? Oh, ini ya. HCV ya, yang lebih dari 1 ya. Ini lebih dari 1. Kemudian HBsAg kurang dari 1, HIV juga kurang dari 1. Nah, bagaimana interpretasi hasilnya? Jawabannya apa? Betul, yang A ya. Jadi yang reaktif HCV, kemudian yang non reaktif HIV dan HBsAg. Ya, gampang ya teman-teman. Saya rasa ini juga menjadi recalling kembali bagi rekan-rekan TPD maupun bagi mahasiswa TBD yang saat ini sedang mempersiapkan ujian kompetensi nasional di tahun 2024 ya. Baik teman-teman, demikian untuk pembahasan soal hari ini di episode ke-56 kali ini. Semoga bisa menambah soal-soal atau referensi latihan-latihan soal bagi teman-teman para pendengar setia TBDpedia. Dan sampai jumpa lagi ya teman-teman di episode TPDpedia selanjutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk terus subscribe, like, komen, dan share supaya channel kami terus berkembang dan channel kami bisa terus bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan bye.